adalah penentu utama. Maksudnya, walaupun penampilan fisik atau jabatan penting, isi dan ucapan memiliki banyak pengaruh ya teman-teman. Dan yang kedua, berbicara seperti pemimpin. Disarankan untuk kita mahasiswa seperti contohnya untuk berbicara layaknya seorang pemimpin untuk mewujudkan impian kita ya teman-teman. Yang ketiga, hindari membanggakan diri, kontak mata, dan bahasa nonverbal. Di sini saya ingin menjelaskan bagian dua ya teman-teman, yaitu nyawa, bisa juga disebut dengan logika. Logika adalah dasar ucapan yang logis dan cerdas akan mendapat nilai yang tinggi. Nah, yang kedua, melatih logika bicara. Yang ketiga, kita memiliki tips agar ucapan berlogika yang kokoh. Yang pertama yaitu berikan alasan yang tepat. Yang kedua, hindari lompatan logika. Dan yang ketiga, melebih-lebihkan fakta. Yang keempat yaitu konsisten. Konsisten itu bagus untuk diri kita. Jadi kita harus memiliki jiwa yang konsisten pada dalam diri kita. Dan yang terakhir yaitu menjaga ketenangan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang kesimpulan dari bab 1 bagian 1 dan 2. Mengajarkan bahwa kita untuk menjadi komunikator yang efektif, seseorang harus menciptakan kesan pertama yang positif melalui ucapan yang percaya diri dan penuh perhatian, serta memastikan bahwa setiap ucapan memiliki dasar logika yang kuat dan terhindar dari generalisasi atau informasi yang berlebihan. Dan selama beberapa menit ke depan, terima kasih sudah mendengarkan suara saya, tugas saya. Dan kalian jangan lupa ya, kalau kalian mau lebih efektif berbicara depan umum, lebih percaya diri lah teman-teman, kalian kalau bisa beli buku yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya, yang itu diciptakan oleh Oh Surya. Halo teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan pada bab 1 bagian 3 dan 4. Bagian 3 yang berisi mengungkapkan diri lewat storytelling atau bercerita. Bagian ini membahas satu teknik penting ya, agar ucapan kita lebih menarik, mudah diingat, dan punya daya pikat kuat, yaitu dengan bercerita, yaitu storytelling. Nah, di sini saya ingin menjelaskan yang pertama, saat diminta berbicara, berceritalah. Maksudnya hal ini seperti wawancara atau presentasi. Dan yang kedua adalah katarsi dalam cerita yang bagus. Maksudnya sebuah cerita yang baik, apapun itu cerita, pribadi, produk, atau ide, harus punya unsur dasar agar yang kuat. Nah, itu tuh punya macam-macamnya ya, kayak semacam unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu tema, yang kedua itu konflik, yang ketiga itu simpati, dan yang terakhir adalah solusi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pada bagian 4 yang berjudul penyebab takutnya bicara. Nah, ini tuh yang penting sih teman-teman untuk kita sebagai mahasiswa ya, terutama saya, karena saya masih sedikit takut buat berbicara sih. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pada bagian ini membahas akar masalah mengapa banyak orang merasa takut, grogi, atau cemas saat harus berbicara di depan umum atau bahkan dalam percakapan yang penting kayak semacam presentasi dan lain-lain sebagainya. Yang di sini juga saya masih sedikit merasa takut untuk berbicara di depan umum. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pada trauma salah ucap. Ini salah satu contohnya dari kenapa penyebab kita bicara takut pada depan umum. Penyebabnya karena kita trauma pada masa lalu karena kita pernah salah berbicara, kayak asbun gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua itu gejala fisik. Maksudnya gejala fisik apa sih? Maksudnya tuh kayak kita lagi berbicara tapi kita kayak deg-degan, kita gemeter gitu ya, atau bahkan tidak berani menatap pada lawan bicara. Nah, ada solusinya. Solusinya itu kita memulihkan percaya diri kita. Dan pertama, mengubah pola pikir. Kedua, latihan rutin. Yang ketiga, afirmasi positif. Saran ini sih sebenarnya bagus juga buat kita sebagai mahasiswa yang selalu setiap hari presentasi, membuat makalah dan lain sebagainya. Karena itu bisa mengubah pola cara bicara kita. Nah, intinya itu rasa takut bicara itu wajar ya. Biasanya berakar dari pengalaman buruk. Kuncinya untuk mengatasinya adalah melatih keterampilan bicara agar makin cerdas dan memulihkan kepercayaan diri secara bertahap. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi jangan takut bicara lagi. Dan ini sebenarnya pada dalam diri bicara ini juga sangat penting ya untuk diri saya juga, karena saya sebagai mahasiswa itu juga harus menerapkannya. Dan terima kasih ya, assalamualaikum.